Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semua, terutama kelas 12 MIA maupun IS, hari ini kita belajar sejarah Indonesia, yaitu materi bab 2, yaitu kehidupan politik dan ekonomi Indonesia pada awal kemerdekaan, pada masa demokrasi liberal dan masa demokrasi terpimpin. Tujuan pembelajarannya adalah siswa diharapkan mampu menganalisis perkembangan kehidupan politik, sosial, dan budaya bangsa Indonesia pada awal kemerdekaan. Yang kedua, menganalisis perkembangan kehidupan politik, ekonomi, sosial, dan budaya bangsa Indonesia pada masa demokrasi liberal. Dan yang ketiga, menganalisis perkembangan kehidupan politik, ekonomi, sosial, dan budaya bangsa Indonesia pada masa demokrasi terpimpin. Baik, langsung saja kita ke materi, itu kehidupan politik pada masa awal kemerdekaan bangsa Indonesia. Sejarahnya, pertama, sejarah praktik berdemokrasi di Indonesia. Demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan rakyat yang memegang kedaulatan tertinggi, yaitu ada dua, demokrasi langsung dan demokrasi tak langsung. Demokrasi itu melahirkan dua, yaitu pertama kali diterapkan di Yunani kuno, yaitu polis Athena, dan prinsip trias politika, ya, melahirkan tiga, ya, yaitu eksekutif, yudikatif, legislatif, yang disebut check and balance. Sejarah perkembangan praktik demokrasi di Indonesia, ya, bisa dilihat dari struktur ini, ya. 4 September sampai 14 November 1945 itu sistem presidensial, yaitu hanya dipimpin oleh presiden dan wakil presiden. Dan 14 November 1945 itu demokrasi liberal, sistemnya parlementer dipimpin oleh perdana menteri. Dan demokrasi terpimpin diterapkan pada 1959, yaitu eksekutif sangat dominan, adanya konsep Nasakom. Demokrasi Pancasila, yaitu pada masa Orde Baru, yaitu eksekutif sangat dominan dan adanya dua fungsi ABRI. Masa reformasi, sejak 2004 presiden dan wakil presiden dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilu. Ya, kita tadi sudah membahas sejarahnya, sejarah praktik politik ekonomi di Indonesia. Sekarang adalah perkembangannya. Kita bahas pertama kali adalah awal kemerdekaan, lalu masa demokrasi liberal, ketiga demokrasi terpimpin. Bagian awal kemerdekaan, yaitu pelaksanaan demokrasi masa perjuangan, yaitu pada tahun 1945 sampai 1950, yaitu kabinet presidensial 4 September sampai 14 November 1945, ya, yang dipimpin langsung oleh presiden dan wakil presiden, ya. Untuk menghindari absolutnya dikeluarkanlah beberapa maklumat, yaitu maklumat wakil presiden nomor 10 16 Oktober 1945, yaitu KNIP berubah menjadi lembaga legislatif, dan maklumat pemerintah 3 November 1945 itu pembentukan partai-partai politik. Lalu maklumat pemerintah 14 November yaitu sistem pemerintah presidensial menjadi sistem parlementer. Kabinet Republik Indonesia 14 November 1945 sampai 12 Maret 1946, yaitu ada kedatangan pasukan marinir Belanda di pelabuhan Tanjung Priok pada 30 Desember 1945. Lalu kemudian memindahkan pusat pemerintah sementara ke Yogyakarta 4 Januari 1946. Lalu politik perundingan dijalankan pemerintah Republik Indonesia tidak mendapat dukungan dari semua golongan. Lalu yang keempat itu Stahril menyerahkan diri, ya, menyerahkan diri, mandat kembali menjadi presiden, ya, pada waktu itu.
Lalu pelaksanaan demokrasi masa perjuangan itu ada beberapa kabinet ya, dari 1945 sampai 1950. Ada kabinet Sahril ya, kabinet Sahril 3, kabinet Amir Syarifudin 1, Amir Syarifudin 2, kabinet Hatta, PDRI ya, Syafruddin Prawira Negara, kabinet Hatta 2. Ada beberapa penting dari peristiwa ini. Pertama, adanya kondisi politik ketika masih berada dalam bayangan ancaman perang, konflik ya di dalam negeri. Lalu yang kedua, tentara Belanda menguasai Yogyakarta pada tanggal 19 Desember 1948. Para pemimpin pemerintah ditangkap. Lalu yang keempat, dibentuknya pemerintah darurat Republik Indonesia, yaitu berkedudukan di Bukit Tinggi. Instruksi presiden kepada Syafruddin Prawira Negara dari Yogyakarta. Bisa dilihat dari tokoh ini ya, dari gambarnya. Lalu pada tanggal 20 Desember itu sampai 21 Januari 1950 dibentuknya kabinet ke-9 yang dipimpin oleh Susanto Tirto Projo. Kabinet itu disebut dengan kabinet peralihan karena kabinet itu dibentuk dimulai bekerja ketika Perdana Menteri Muhammad Atta bersama dengan menteri-menteri lainnya diangkat menjadi kabinet RIS pada 20 Desember 1949 sampai 6 September 1950. Lalu yang kedua, pada masa demokrasi liberal. Pada masa liberal ini ya, yang pertama kali adalah kabinet Nasir September 1950 sampai Maret 1951. Itu didukung oleh dua partai besar, yaitu Partai Masyumi dan PSI, yang mendukung Muhammad Nasir sebagai Perdana Menteri. Yang kedua, kabinet Nasir dianggap gagal karena tidak mampu menghadapi pemberontakan yang dilakukan Kartosuryo dan menyelesaikan masalah Irian Barat. Lalu kabinet Sukuiman ya, didukung oleh koalisi Masyumi dan PNI. Lalu yang keduanya, kegagalan ini adalah mengatasi kegerakan Kartosuryo yang membuat pemerintahnya kehilangan dukungan. Lalu Wilopo ya menjadikan Perdana Menteri dengan pendukungnya koalisi PNI dan Masyumi ya, dinilai gagal dalam melaksanakan demobilisasi dengan mengurangi jumlah tentara 200.000 menjadi 100.000 dan berkembang gerakannya separatis membuatnya harus menyerahkan kekuasaan. Lalu berikutnya kabinet Ali Sastroamidjojo, itu koalisinya adalah PNI, NU dan partai-partai kecil lainnya. Kegagalannya adalah masalah Irian Barat dan melakukan gerakan-gerakan separatis, harus meletakkan jabatan sebagai Perdana Menteri. Lalu Baharudin Harahap, yaitu kabinet Ali ini digantikan oleh Baharudin. Ya, koalisinya adalah Partai Masyumi, PSI, dan Nahdlatul Ulama. Tidak dapat bertahan lama karena NU menarik dukungan pada Januari 1956. Kabinet ekonomi pada masa demokrasi liberal itu Sumitro ya, berhasil merancang gerakan Benteng. Ya, gagasan yang penting adalah mengubah struktur ekonomi kolonial menjadi ekonomi nasional. Lalu yang kedua, berjalan selama 3 tahun 1950 sampai 1953. Hasilnya lebih dari 7 besar bumi memperoleh bantuan kredit dari program ini. Dinilai gagal karena sasarannya adalah menimbulkan perusahaan Alibaba. Kata Ali, para pengusaha bumi, Baba, para pengusaha etnis Tionghoa. Demokrasi terpimpin. Kegagalan ini adalah merupakan terdapat dalam Undang-Undang Dasar yang baru membuat lembaga dibubarkan dan membuat Soekarno mengeluarkan Dekret 5 Juli 1959 serta kembalikan UUD 1945 yang awalnya Undang-Undang Dasar kembali ke Undang-Undang 1945. Dalam pidatonya 17 Agustus 1959, Soekarno menguraikan tentang ide dari demokrasi terpimpin yang dinamakan manifesto politik, yaitu manipolistik disingkat. Ideologi ditambahkan adanya kata USDEK ya, merupakan akronim dari Undang-Undang Dasar 1945, sosialisme ala Indonesia, demokrasi terpimpin dan kepribadian Indonesia. 5 Dekret Juli ini 1959 mendapat dukungan dari kalangan Jasad Jenderal Nasution yang menginstruksikan kepada seluruh jajaran TNI untuk melaksanakan pengamankan dekret tersebut. Pelaksanaan demokrasi ini bisa dilihat ya dari tabel ini ya. Dari kabinet kerja 1 sampai 8 itu dipimpin langsung oleh Soekarno. Ada perubahan pergeseran tahun-tahunnya dan tanggal-tanggalnya ya. Pelaksanaannya beberapa penting.
Ya, kekuatan politik pada masa demokrasi terpimpin berpusat pada tiga kekuatan, yaitu Soekarno, TNI AD, dan PKI. Ajaran tentang nasionalisme, agama, komunis yaitu Nasakom yang diciptakan oleh Soekarno sangat menguntungkan posisi PKI. Terjadinya inflasi yang sangat tinggi, terutama karena mengeluarkan uang dan biaya penyelenggara proyek-proyek mercusuar seperti Games of the New Emerging Force, yaitu yang disingkat dengan GANEFO, dan Konferensi The New Emerging Force, yaitu KONEFO. Pembebasan Irian Baru merupakan salah satu tuntutan nasional yang didukung oleh semua partai politik golongan. 1961 keluarlah yaitu Komando Rakyat, Trikora. Perjuangan panjang akhirnya Irian Barat dapat kembali pengakuan ke Indonesia pada 1 Mei 1963. Ya. Boros Jakarta, Penium, ya, Peking, Pyongyang sebagai poros dari negara-negara anti-imperialisme dan kolonialisme. Terjadilah peristiwa G30 ini kemudian mengakhiri kekuasaan Soekarno sekaligus menandai berakhirnya masa demokrasi terpimpin di Indonesia. Ada beberapa perbedaan dari pelaksanaan demokrasi liberal dan terpimpin, ya. Keterkaitan dengan masalah kedaulatan, ya. Ini demokrasi liberal, katanya kedaulatan rakyat dilaksanakan sepenuhnya oleh DPR atau parlementer atau legislatif. DPR membentuk dan membubarkan pemerintah dan kabinet. Ya. Lalu keterkaitan dengan masalah pembagian kekuasaan, keterkaitan dengan masalah pengambilan keputusan, itu diambil oleh DPR, ya. Lalu demokrasi terpimpin secara normatif konstitusional ditetapkan kedaulatan rakyat berada di sepenuhnya di tangan MPR, dan namun pelaksanaannya kedaulatan rakyat sepenuhnya di tangan presiden. Demokrasi liberal tadi sudah disampaikan bahwasanya itu lembaga eksekutif lebih dominan, ya, dan juga lembaga legislatif yang jauh dibandingkan lembaga eksekutif. Ya, legislatif diberhentikan oleh eksekutif di masa demokrasi liberal. Kalau di undang-undang demokrasi terpimpin, presiden sebagai kepala negara, presiden sebagai eksekutif yang sangat dominan, presiden ditetapkan seumur hidup sehingga tidak dapat diberhentikan oleh MPRS. Ya. Demokrasi liberal yaitu semua pengambilan keputusan berada di tangan DPR, mekanisme keputusan diambil berdasarkan kepada suara terbanyak. Sedangkan demokrasi terpimpin, ambil keputusan dilaksanakan oleh MPRS dan DPR-GR serta berdasarkan suara bulat. Ya. Baik, terima kasih kalian sudah mendengarkan materi saya ini dari paparan saya. Kalaupun ada pertanyaan tentang materi yang saya sampaikan, boleh japri saya, dan tolong semoga materi ini bermanfaat dalam kehidupan kalian sehari-hari, dan ini merupakan landasan foundation sebuah negara berkembang menjadi maju, yaitu dari peristiwa sejarahnya bangsa sendiri. Jangan sampai lupa dengan peristiwa bangsanya, ya. Adapun tugas yang saya kasih, pertama yang harus kalian ketahui adalah, pertama, kenapa demokrasi liberal berubah menjadi demokrasi terpimpin. Lalu yang kedua, sebutkan tokoh-tokoh dan alasan mereka merubah dan mengganti kabinet, beberapa kabinet, gitu. Lalu yang ketiga, sebutkan kebijakan ekonomi pada masa demokrasi liberal dan demokrasi terpimpin. Baik, cukup 3 pertanyaan, tolong kalian jawab, dan kalau bisa kalian kirim lagi ke Google Classroom yang saya kirim ke kalian. Jawaban-jawaban itu boleh kalian lihat di PPT yang saya kirim, dan boleh juga ngambil internet. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.